Jadi yang diberikan amanah ke saya adalah tentang kaidah usul fikih, bagaimana cara para ulama dalam menyimpulkan hukum-hukum agama, yaitu turuk istinbatil ahkam. Cara para ulama bagaimana menyimpulkan hukum-hukum agama. Kita ketahui bahwasanya sumber-sumber hukum itu ada, yang utama adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Namun dinamika kehidupan manusia ini sangat luas, sehingga bisa jadi apa yang kita dapatkan pada saat ini itu adalah kita anggap sebagai sesuatu yang baru, yang secara eksplisit mungkin belum kita temukan nusus atau teksnya secara tekstual di dalam ayat Al-Quran ataupun dalam hadits Nabawi. Oleh karena itulah perlu kiranya melakukan semacam ijtihad. Maka oleh karena itu disinilah kita perlu untuk mengetahui bagaimanakah cara para ulama kita yang dahulu untuk memahami teks tersebut seperti apa. Dan kalau kita sudah memahami tata cara mereka, sehingga kita tidak memiliki dalam tanda kutip kesombongan, ya. Maksudnya ada fenomena sekarang ini di umat Islam yang dalam istilah adalah la madhabiyah. La madhabiyah itu maksudnya tidak bermadhab. Jadi maksudnya ada sebagian fenomena di umat Islam yang langsung dari Al-Quran dibaca ayatnya kemudian disimpulkan, juga dari hadits Nabawi kemudian disimpulkan menurut perspektif pendapatnya sendiri. Itu ada sebagian yang seperti itu, ya. Sehingga menafikan pendapat dari para ulama kita dulu. Mereka meyakini atau memiliki keyakinan bahwasanya seolah-olah dirinya sudah punya kemampuan sebagaimana yang dimiliki oleh para ulama kita dulu. Ini fenomena yang kita hadapi. Nah, apakah cara seperti itu dibenarkan atau tidak? Ya, disinilah nanti kita bisa mengevaluasi, ya, apakah kapasitas kita sudah sampai ke sana atau belum. Betapa peliknya dalam membuat sebuah kesimpulan hukum itu tidak sesederhana yang dibayangkan. Maka disinilah di pertemuan yang singkat ini coba kita untuk memahami bagaimanakah cara para ulama dalam menyimpulkan mengambil hukum agama itu. Yang sebenarnya judul ini saya katakan tadi sangat panjang. Intinya semua kita sama-sama belajar, ya. Saya bukan yang lebih tahu, bukan, ya. Tapi semua kita adalah sama-sama belajar. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Nah, sebelum lebih lanjut kita murojaah sebentar tentang apa itu pengertian fikih. Secara bahasa adalah al-fahmu. Jadi faqiha yafqahu itu sama dengan fahima yafhamu. Faqiha yafqahu fikhan artinya fahima yafhamu fahman. Pemahaman yang mendalam dan membutuhkan pengerahan potensi akal. Penggunaannya dalam Al-Quran di surat Toha ayat 28 yang sering kita baca, tadi juga saya baca, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, jadikanlah perkataanku itu menjadi lancar, ya, lidah yang keluh menjadi lancar, sehingga mereka bisa memahami apa yang aku katakan ini. Sedangkan menurut terminologi istilah dalam agama yang disebut dengan al-fiqhu istilahan huwal ilmu bil ahkami syar'iyyah. Fikih itu sudah menjadi sebuah disiplin ilmu. Tentang apa? Yaitu tentang al-ahkam asyariyah, hukum-hukum syar'i, al-amaliyah yang bersifat aplikatif, al-muktasabah yang diperoleh min adillatiha dari dalil-dalilnya yang terperinci. Jadi fikih itu adalah sebuah disiplin ilmu tertentu yang disusun sedemikian rupa oleh para ulama pendahulu kita untuk memudahkan kita belajar. Ilmu tentang hukum-hukum syar'i, bukan hukum
yang kaitannya dengan matematika atau mungkin dengan alam raya atau mungkin dengan hukum-hukum yang sifatnya itu kaitannya dengan fenomena kehidupan, bukan ya, tapi hukum-hukum syariah yang bersifat amaliyah, yaitu aplikatif, bukan ilmiah. Kalau ilmiah itu kaitannya dengan masalah keimanan, masalah akidah. Kalau masalah fikih itu masalah-masalah yang praktis, aplikatif, al-muktasabah, yang mana hukum fikih ini adalah hasil dari penggalian atau kesimpulan yang dilakukan oleh para mujtahid, bukan merupakan sesuatu yang secara tekstual sudah disebutkan. Maksudnya adalah bahwa kalau hal-hal yang sudah menjadi hukum aksioma atau hukum yang pasti, yang tidak membutuhkan ijtihad, itu bukan ranah fikih lagi. Misalnya kalau sudah mencakup ataupun sudah disepakati ya dalam hal ijma', itu sudah ada kesepakatan misalnya oleh para ulama tentang masalah rukun Islam yang 5, rukun iman yang 6 misalnya, itu sudah merupakan hal yang badihiyat atau yang prinsip atau yang aksioma, bukan merupakan muktasab atau sesuatu yang hasil ijtihad. Nah, kalau hasil ijtihad inilah yang ranah fikihnya itu. Min adillatiha, diambil dari mana ijtihad itu? Dari dalil-dalilnya at-tafsiliyah yang rinci. Dalil-dalil yang rinci ini banyak sekali yang disepakati oleh para ulama, ada 4, yaitu Al-Quran, yang kedua adalah Al-Hadith, yang ketiga Al-Ijma', yang keempat itu adalah Al-Qiyas. Itu dalil yang sudah menjadi kesepakatan oleh para ulama, khususnya oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan dalil-dalil yang belum disepakati itu lebih banyak lagi. Ada istihsan misalnya, atau masalah mursalah, juga ada syar'u man qablana, yaitu syariat sebelum umat Islam, ada amal ahlul Madinah menurut mazhab Maliki, ada juga terkait dengan masalah istishab, yang mengembalikan sesuatu kepada hukum asalnya itu boleh, ada yang terkait dengan masalah al-adat atau tradisi dan sebagainya. Itu dalil-dalil yang dijadikan sebagai rujukan oleh para ulama, yang menjadi dasar ya. Ada yang disepakati, ada yang belum. Itulah sumber-sumber dalil dalam masalah fikih ini. Nah, sedangkan yang berikutnya adalah pengertian usul fikih ini adalah kata gabungan dari kata usul dan kata-kata fikih, yang merupakan usul itu jamak daripada asal, yaitu sesuatu yang menjadi dasar bagi yang lainnya. Al-usul hiya al-usus au al-qawaid allati yubna 'alaiha ghairuha. Yang disebut usul adalah asas ataupun kaidah-kaidah, dasar-dasar yang dibangun di atasnya selainnya. Seperti asas rumah, pondasinya itu adalah asasnya, bangunan itu adalah ya rumah itu sendiri. Pohon itu adalah ada batangnya, ranting ataupun cabangnya, itu adalah sebagai fikihnya, sedangkan akar-akarnya itu adalah usulnya. Dengan demikian, usul fikih itu secara istilah al-ilmu bil qawaid, mengetahui tentang kaidah-kaidah, wal buhuth, dan penelitian-penelitian, allati tawassalu biha ilal istifadah, yang akan bisa kita jadikan sebagai sarana untuk mendapatkan manfaat. Jadi menjadikan kita itu mendapatkan manfaat dalam hal apa? Merumuskan hukum-hukum syar'i. Al-istifadah minal ahkam asy-syar'iyyah. Al-amaliyah yang bersifat aplikatif, kemudian min adillatiha at-tafsiliyah, dari dalil-dalilnya yang rinci. Memang ada kemiripan tadi ya dengan pengertian daripada fikih, tapi yang membedakan adalah di sini yutawassulu biha ini, bahwa usul itu adalah merupakan sarananya, fikih itu adalah merupakan hasilnya. Tujuan untuk mempelajari fikih adalah melaksanakan syariat, baik itu perkataan atau perbuatan manusia.
tatbiqul ahkam asyariyah ala af'alin nas wa aqwalihim. Jadi objek yang kita bahas dalam bidang usul fikih adalah perbuatan manusia ataupun perkataan manusia. Bagaimana cara kita mempraktekkan hukum-hukum itu, apakah perbuatan ataupun perkataan manusia ini hukumnya seperti apa? Dalam perspektif fikih ada 5 hukum. Apakah dia dihukumi menjadi wajib ataukah sunnah ataukah haram, apakah makruh ataukah mubah misalnya. Itu kita terapkan hukum-hukum yang 5 itu dalam perbuatan para mukallafin. Sedangkan tujuan kita untuk mempelajari usul fikih itu adalah menerapkan kaidah dan metodologi ilmu usul fikih sehingga menghasilkan produk hukum syariah berdasarkan kajian dalil-dalil tersebut. Tatbiq qawaidihi wa nadhariyatihi alal adillah tafsiliyah litawassul ilal ahkam syar'iyyah allati tadullu 'alaiha. Jadi sekali lagi bahwa dalam hal mempelajari fikih itu adalah dalam rangka untuk mempraktekkan hukum kepada perbuatan para mukallaf manusia ini, sedangkan mempelajari usul fikih itu adalah menerapkan kaidah-kaidahnya, teori-teorinya kepada dalil. Jadi objek daripada pembahasan usul fikih itu adalah al-adillah, yaitu dalil-dalilnya itu. Bukan langsung kepada perbuatan atau perkataan manusia, tapi kepada dalil-dalilnya. Lebih rinci inilah perbedaan usul fikih dan fikih. Bahwa dalam bidang pembahasan dalil, usul fikih itu membahas dalil secara ijmali, dalil-dalil global tentang bahwasanya perintah itu mengandung sesuatu yang wajib untuk dilakukan. Larangan itu mengandung sesuatu yang harus ditinggalkan misalnya. Itu dalil secara global. Sedangkan fikih itu membahas dalil secara juz'i atau tafsili, secara rinci tentang dalil yang khusus di bidang tertentu, ya, pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seorang mukallaf itu. Sedangkan dalam hal fakta ilmunya, usul fikih itu adalah terkait dengan kaidah untuk mengistimbat. Mengistimbat artinya adalah menyimpulkan hukum syar'i. Sedangkan fikih itu ilmu tentang hukum syar'i itu sendiri. Sementara dalam hal aspek bahasa, usul fikih ini banyak membahas aspek dalam hal bahasa, sedangkan fikih itu tidak membahas aspek bahasa. Yang mana otomatis di sini karena dalil-dalil syar'i tadi sudah kita sebutkan, 4 itu adalah berbahasa Arab, maka setiap ulama yang bergelut di bidang usul fikih, yaitu para mujtahid, itu otomatis dia harus menguasai bahasa Arab. Sedangkan untuk fikih ini tidak membahas aspek kebahasaan. Tujuannya tadi sudah kita sampaikan, untuk usul fikih adalah menerapkan kaidah untuk mengistimbat hukum syar'i, sedangkan fikih menjelaskan hukum syar'i itu sendiri. Kita ambil contoh mudahnya seperti ini. Bacanya dari kanan ke kiri. Bahwasanya sumber hukum kita ibaratnya adalah bahan baku, itu Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah 2 sumber hukum yang menjadi dasar dari segala sumber hukum lainnya. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Aku tinggal untuk kalian 2 perkara yang tidak akan tersesat kalian apabila berpegang teguh dengan 2 perkara ini, yaitu kitab wa sunnati. Kitabullah, ya, dan sunnati. Kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Itu adalah ibarat bahan bakunya. Sedangkan usul fikih itu adalah mesin pengolahannya, dan fikih itu adalah ibarat produknya. Contohnya adalah ayat yang banyak dalam Al-Quran, diantaranya adalah aqimus sholah. Dirikanlah oleh kalian semua as-sholah itu.
Ketika kita membaca ayat ini, maka dalam perspektif usul fikih, itu yang kita bahas bukan dalam hal sholatnya, tapi akimunya, yaitu perintahnya. Jadi usul fikih ini membahas tentang kaidah dalam usul fikih, diantaranya al-amru lil wujub. Pada dasarnya perintah itu mengandung konsekuensi sebuah kewajiban. Karena dalam ayat ini wujud perintah yang disampaikan Allah Ta'ala kepada kita itu adalah berupa sholat, maka konklusinya sholat itu adalah hal yang wajib. Bisa dipahami ya, bahwa dalam ayat ini Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat, dan pada dasarnya hukum perintah itu adalah sebuah kewajiban, maka bentuk perintah dalam ayat ini berupa sholat, maka hukum sholat itu menjadi wajib. Contoh dalam hadis misalnya, la sholata liman la yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah pada saat berdiri itu. Nah, di dalam ayat ini, dalam hadis ini, mohon maaf ya, dalam hadis ini ada kata-kata la sholata, yang mana la di sini mengandung makna la nafiyah lil jinsi, la yang menafikan isim ataupun kata benda yang disebutkan sesudahnya. Berarti la mengandung makna nafyu sihah. Jadi la yang berarti menafikan kesahihan di dalam ayat atau di dalam hadis ini ya. Nah, jadi kesimpulannya bahwa ketika kita tidak membaca surat Al-Fatihah dalam sholat, maka sholat kita menjadi batal, karena baca surat Al-Fatihah itu merupakan rukun ya. Qiraatul Fatihah rukunus sholat, itu kesimpulan dalam bab fikih, bahwa membaca surat Al-Fatihah adalah merupakan salah satu rukun sholat. Karena kalau tidak dibaca itu akan membatalkan sholat kita. Oleh karena itu, apabila tidak dilakukan, maka dalam hal ini sholat ini menjadi batal. Nah, itulah kurang lebih contoh yang sederhana perbedaan antara usul fikih dan fikih itu sendiri. Jadi kalau bisa kita simpulkan seperti ini, objek kajian usul fikih itu adalah dalil-dalil syar'i yang jumlahnya banyak, ada yang disepakati, ada yang belum disepakati tadi, yang mana diperlukan ijtihad. Ijtihad itu apa pengertiannya? Nanti kita akan bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Kemudian hasil ijtihad itu adalah hukum syar'i, hukum agama. Nah, inilah pengertian ijtihad seperti ini, yaitu badlul juhdi, mengerahkan kesungguhan, wastifragul wus'i, dan memfokuskan upaya, fistimbatil ahkam, dalam hal menyimpulkan hukum-hukum asyariyah yang bersifat syar'i, al-amaliyah yang aplikatif, min adillatiha tafsiliyah, dari dalil-dalilnya yang rinci. Inilah pengertian secara mudah tentang apakah ijtihad itu, yaitu sebuah proses kesungguhan yang dilakukan oleh seorang ulama, mengerahkan segala kemampuan yang dia miliki, wawasan yang dia miliki dalam hal apapun, terutama dalam hal yang kaitannya dengan masalah yang ingin dia temukan. Tujuannya adalah dalam rangka bisa memahami hukum-hukum, menyimpulkan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran atau As-Sunnah, serta dalil yang lainnya itu, yang mana itu kaitannya dengan hukum-hukum aplikatif. Sehingga al-ijtihad, hadafuhu, tujuan daripada ijtihad itu adalah ijadul ahkam lil hawadits, menemukan hukum-hukum terhadap segala macam peristiwa, fi kulli zaman wa makan,
dalam setiap waktu dan tempat. Karena kita hidup ini dinamis, apa yang terjadi sekarang mungkin dulu belum ada, tentang masalah politik, masalah ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan, dan sebagainya yang sekarang ini sangat dinamis. Dulu belum ada secara tekstual dalam Al-Quran ataupun hadis. Maka disinilah diperlukan upaya ijtihad dari para ulama untuk menyimpulkan hukum-hukum terkait dengan peristiwa yang terjadi ini. Wadabqa haqiqatuhu, dan tetaplah hakikatnya annahu amaliyatun, bahwasanya ijtihad itu merupakan proses yaqumu bihal mujtahid, yang dilakukan oleh seorang mujtahid listimbatil ahkam syar'iyyah, untuk menyimpulkan hukum-hukum syar'i lil waqa'i, terhadap segala macam peristiwa. Sehingga al-mujtahid, seorang itu disebut mujtahid adalah al-insan al-baligh, seorang manusia yang balik. Tentunya dia muslim ya, pasti dia seorang muslim yang sudah balik, al-aqil yang berakal, dzu malakatin yang memiliki kemampuan, yaqtadiru biha la istintajil ahkam min ma'akhidhiha, yang dengan kemampuan itu dia bisa menghasilkan hukum-hukum dari dalil-dalilnya, dari sumber-sumbernya tadi. Itulah seorang mujtahid. Mujtahid ini pun juga bertingkat-tingkat ya. Ada mujtahid yang tertinggi adalah mujtahid mutlak. 4 imam mazhab itu dikategorikan mujtahid mutlak, mujtahid yang sudah independen ya, yang tidak terikat dengan pendapat ulama yang lainnya, sudah punya kemampuan secara mandiri, punya metodologi yang paten, sehingga madhabnya itu diikuti oleh murid-muridnya. Itulah mujtahid mutlak, yaitu 4 imam madhab itu. Walaupun selain 4 ini sebenarnya ada yang lainnya, tapi karena dalam hal pembukuan, kemudian juga murid-muridnya kurang begitu mengabadikan ya, daripada pendapat guru-gurunya ini, sehingga ya tidak rapi sebagaimana 4 madhab yang sudah populer di masyarakat. Apakah itu Imam Abu Hanifah sebagai perintis madhab Hanafi, Imam Malik sebagai perintis madhab Maliki, Imam Syafi'i sebagai perintis madhab Syafi'i, dan Imam Ahmad sebagai perintis madhab Hambali ini. Inilah 4 madhab dalam bidang fikih ya, yang perlu kita garis bawahi. 4 madhab ini dalam bidang fikih. Akidahnya sama semua, yaitu akidahnya masuk madhab ahlus sunnah wal jamaah semuanya. Perbedaannya dalam fikih saja, sudut pandang dalam hal hukum-hukum aplikatif, kaitannya dengan hukum-hukum akidah itu sama semuanya ya. Mereka adalah para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Baik, inilah bahkan kaidah-kaidah syariat yang kita akan bahas ya, itu di kaidah yang paling kiri ini, kaidah usuliyah ini. Sedangkan kaidah fiqhiyah itu bukan dalam ranah pembahasan kita. Jadi kalau kaidah fiqhiyah ini terbagi menjadi kaidah fiqhiyah atau kulliyah kubro, kaidah yang besar. Ini ada 5 kaidah yang besar yang menjadi rujukan bagi kaidah-kaidah yang lainnya. Juga ada kaidah yang far'iyah, yang cabang-cabangnya. Ada cabang dari kaidah besar, ada juga yang kaidah berdiri sendiri tapi tidak global. Sedangkan dhabit fiqhiyah itu adalah batasan fikih tertentu yang pada tema tertentu. Yang kalau definisinya seperti ini, bahwa kaidah usuliyah adalah kaidah yang membahas seputar penggunaan lafadz atau bahasa. Jadi sekali lagi, tema pembahasan usul itu banyak terkait dengan masalah bahasa. Sedangkan kaidah fikih itu kaidah yang merupakan kesimpulan dari banyak permasalahan fikih yang memiliki hukum-hukum yang sama. Tadi sudah kita sampaikan ada kaidah kulliyah kubro yang 5 tadi jumlahnya. Yang pertama adalah al-umur bimaqasidiha. Segala macam perkara itu tergantung kepada tujuannya.
Apakah perkara itu menjadi bernilai ibadah ataukah tidak ibadah, itu tergantung pada tujuan orang yang melakukannya. Implikasi daripada lafaz yang disampaikan oleh seseorang itu tergantung pada niatnya. Al-umr bimaqasidiyah ini banyak rinciannya, cabang-cabangnya, diantaranya maqasidul lafzi ala niyatil lafid. Tujuan daripada lafaz itu tergantung pada orang yang melafalkannya. Ketika ada si fulan memberikan uang kepada fulan lainnya, dampak hukumnya seperti apa itu tergantung pada niat orang yang memberi itu. Apakah niatnya untuk hadiah, apakah niatnya untuk hutang, ataukah niatnya untuk riswah, suap misalnya, itu kembali pada niatil lafid. Jadi konsekuensi hukumnya berbeda tergantung kepada al-lafidnya, orang yang melafalkannya, yang memberinya itu. Yang kedua ada kaidah al-yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa hilang oleh keraguan-raguan. Ini juga merupakan kaidah yang menyeluruh atau yang global ya. Maksudnya yang luas maknanya. Yang itu juga diambilkan dari sebuah hadis. Ketika kita ragu-ragu dalam melaksanakan sholat, apakah rakaat ketiga atau keempat, maka kita ambil yang terkecil. Karena yang 3 itu yakin, yang 4 itu ragu-ragu, kemudian kita tambahkan sujud sahwi di akhir ya, sebelum salam itu. Ketika kita ragu-ragu misalnya pada saat sahur sudah masuk subuh ataukah belum, maka dalam hal ini kita tetapkan waktu malam. Ada cabang dari kaidah yang kedua ini adalah al-aslu baqa'u makana ala makana. Sesuatu itu ditetapkan kepada kejadian sebelumnya. Karena malam itu sebuah keyakinan, sedangkan subuh itu keraguan, maka yang ditetapkan adalah malamnya. Artinya berarti puasanya sah ya, sahurnya walaupun belum yakin masuk subuh berarti tetap dihukumi malam. Beda dengan kalau pada waktu mendung misalnya sudah hampir maghrib, tidak ada jam, tidak ada azan terdengar misalnya, kita ragu-ragu apakah masuk maghrib ataukah belum ini. Terus akhirnya makan dia. Nah, maka dihukumi puasanya batal. Karena apa tadi? Kita terapkan hukumnya tadi itu. Pada dasarnya yang diyakini adalah keberadaan siang, sementara keberadaan maghrib, tenggelamnya matahari itu meragukan. Dan yang ragu tidak bisa menghilangkan sesuatu yang yakin tadi. Itulah ciri ataupun rincian daripada kaidah itu. Yang ketiga ada al-masyaqqatu tajlibu taisir. Sesuatu yang berat yang menjadikan kita itu berat atau sengsara dalam melakukannya, maka akan menyebabkan kemudahan. Ini ada cabang-cabang dari yang lainnya. Misalnya al-amru idza daqa idza tasa'a daqa wa idza daqa ittasa'a. Perkara itu apabila longgar maka menjadi sempit, maksudnya sangat ketat dalam pelaksanaannya. Ketika sempit maka pelaksanaannya menjadi longgar. Ya contohnya sholat, kalau kita dalam kondisi sehat ya maka harus dengan berdiri dengan sempurna rukun-rukunnya. Kalau dalam kondisi sakit maka bisa dengan duduk, bahkan bisa berbaring. Nah itulah ciri ataupun contoh daripada al-masyaqqatu tajlibut taisir. Yang keempat ada ad-dararu yuzal, bahwasanya sesuatu yang doror, yang bahaya itu harus dihilangkan. Sesuatu yang membahayakan baik untuk diri kita ataupun untuk orang lain yang mengakibatkan bahaya itu harus dihilangkan. Kaidah yang keempat inilah yang banyak kita praktekkan untuk saat ini. Dengan tersebarnya banyak virus di sekitar kita, maka harus ada langkah antisipasi dari kita dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Itulah dalam rangka untuk menghilangkan bahaya. Ad-dararu yuzalu. Kemudian yang kelima adalah al-adatu muhakkamah, tradisi bisa menjadi hukum. Inilah 5 kaidah fikih, 5 yang
global yang sifatnya kubro tadi ya, yang rinciannya banyak sekali, yang bisa kita bahas di lain waktu ya. Kita tidak dalam tema itu sebenarnya. Sedangkan dhabit fikih adalah sejenis kaidah fikih, akan tetapi berlaku hanya di dalam satu bab atau beberapa bab fikih tertentu saja. Misalnya ada kaidah fi kulli sahwatin sajdatani. Dalam setiap yang lupa itu ada 2 sujud. Maksudnya adalah pada saat seseorang itu lupa di rokaatnya tadi ya, hal-hal yang sunnah itu dilupakan, lupa untuk tahiyat awal misalnya, lupa untuk dalam hal rokaat tadi, maka sajdatani. Tapi kalau lupanya itu kaitannya dengan yang rukun, itu ya diulangi ya, maksudnya tidak bisa diganti oleh sujud sahwinya. Baik, itu terkait dengan pengertian masing-masing. Nah, jadi ini tema utama kita di sini. Jadi pengantarnya, tema utama adalah di sini bahwa kita akan membahas tentang al-qawaid al-usuliyah listimbatil ahkam. Kaidah-kaidah usul fikih dalam rangka untuk menyimpulkan hukum-hukum. Ada 2 kaidah utama yang perlu untuk kita kuasai dalam hal penyimpulan hukum ini. Yang pertama al-qawaid al-usuliyah al-lughawiyah. Kaidah-kaidah usul fikih yang kaitannya adalah terkait dengan hal bahasa. Kaidah-kaidah ini diambil dari teori-teori bahasa Arab tentunya, yang berfungsi untuk memahami teks-teks Arab dengan pemahaman yang benar. Berarti otomatis dalam hal ini mutlak harus kita kuasai bahasa Arab sebagai bahasa literatur yang asli ya dalam hal pengambilan hukum ini. Sedangkan yang kedua adalah al-qawaid al-usuliyah at-tasyri'iyah. Kaidah-kaidah usul fikih yang kaitannya dalam hal perundang-undangan. Tasyri' itu adalah legalitas perundang-undangan, yaitu diambil dari hasil telaah hukum-hukum syar'i tentang sebab-sebabnya, hukum-hukumnya dari teks-teks Al-Quran ataupun dari hadis yang terrepresentasi pada prinsip-prinsip umum dan hukum-hukum global tentang tujuan syariah atau maqasid syariah dan raddu at-ta'arud. Nanti akan kita bahas ya, ada contohnya juga. Itu 2 ini yang harus kita kuasai dalam hal kaidah usul fikih, baik itu dalam hal kaitannya dengan pendekatan bahasa atau pendekatan pensyariatannya itu. Nah, yang sangat panjang pembahasannya adalah kaidah al-qawaid al-usuliyah al-lughawiyah. Kaidah-kaidah usul fikih yang kaitannya adalah dalam hal bahasa. Bahwasanya lafadz al-lafdu itulah yang menjadi tema pembahasan kita. Lafadz atau kata dalam bahasa Arab ini terbagi menjadi beberapa pembagian. Kalau dalam pendekatan nahwu sih mudah ya. Kata ini hanya 3 saja, ada isim, kata benda, ada fi'il, kata kerja, ada huruf, kata bantu saja ya. Tapi kalau lafadz dalam ulama usul ini terbagi menjadi banyak. Di antaranya ini masih sebagian, nanti yang lain masih banyak lagi ya. Jadi yang pertama saya artikan dulu lafadz yang bermakna umum dulu, karena yang khusus ini lebih rinci. Jadi lafadz yang bermakna umum atau al-am. Al-am ini adalah lafadz yang mencakup keseluruhan anggotanya yang sesuai dengan maknanya tanpa ada batasan secara kuantitas atau jumlah tertentu. Redaksi yang digunakan yang bermakna umum, baik itu dalam Al-Quran ataupun hadits, ini sangat banyak. Di antaranya adalah kalau ada kata-kata kullu.
Misalnya ayat yang menjadi pengingat untuk fenomena saat ini ya, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Surat Ali Imran 185. Kullu nafsin, setiap yang bernyawa, apakah manusia, apakah binatang, apakah semuanya, itu setiap yang bernyawa ini akan merasakan kematian. Apakah orang Indonesia, ataukah orang luar negeri, ataukah siapapun yang muslim, yang kafir masuk di sini. Ada kata-kata kullu ya, bersifat umum. Ayat ini pula nanti yang dibaca pada saat sudah di alam atau hari kiamat nanti ya, ketika bumi, langit dan segala isinya sudah hancur lebur. Kemudian ada beberapa malaikat yang masih tersisa. Di sana ada malaikat Israfil yang meniup sangkakala, ada malaikat Jibril, ada malaikat Israel, ada malaikat Hamalatul Arsh yang menggotong atau memikul arsh Allah Ta'ala, ada Mikael juga. Dan malaikat-malaikat ini akhirnya oleh Allah Ta'ala menyuruh kepada malaikat Israel atau malakul maut untuk mencabut nyawa para malaikat itu. Tinggal malakul maut sendirian. Dia menghadap Allah, ya Allah, apakah aku harus mencabut nyawaku sendiri? Kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa harus mati, maka kamu bernyawa juga mati, sekarang cabut nyawamu sendiri. Maka malakul maut ini berlari di suatu tempat antara surga dan neraka, kemudian dia mencabut nyawanya, dan ternyata nyawa yang dicabut itu dia merasakan sakit yang luar biasa, sampai dia berteriak yang seandainya ada makhluk masih hidup itu akan mati karena sakit mendengar teriakan malakul maut yang dicabut nyawanya sendiri itu. Dan dia merasakan, ya Allah, seandainya aku tahu bahwasanya kematian ini sedemikian dahsyatnya ketika dicabut nyawanya, maka aku akan melunakkan nyawa orang muslim yang pada saat aku cabut itu. Itulah ya. Jadi semua yang bernyawa itu akan merasakan kematian. Kemudian juga di antara lafaz yang sifatnya atau yang bermakna umum adalah asma'u syarat, isim-isim syarat. Di antaranya ada hadis yang berbunyi ayyuma imra'atin sa'alat zaujaha talaqah. Wanita manapun yang meminta kepada suaminya talak min wairi ma ba'sin, tanpa ada alasan yang jelas, tidak ada alasan tertentu, tidak ada KDRT, tidak ada alasan ma'isyah, tidak alasan macam-macam ya, dia hanya mengada-ada alasannya, fa haramun 'alaiha raihatul jannah, maka haram dia mendapatkan bau harumnya surga itu. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Jadi di dalam hadis ini disebutkan ayyuma imra'atin, manapun, garam jangan terbanyak air sedikit, apakah wanita yang di Indonesia atau di luar negeri atau manapun ya, maka di sini adalah mengandung lafaz yang sifatnya itu adalah umum. Jadi berlaku untuk secara umum. Nah, itu ya diantara contoh lafaz-lafaz umum. Nah, umum ini sendiri lafaznya juga mengandung maksud yang bermacam-macam. Jadi ada yang mengandung maksud umum secara pasti, tidak ada taksisnya, tidak ada kekhususannya. Misalnya surat Hud ayat yang ke-6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, tidak ada satupun dabbah. Dabbah itu aslinya adalah binatang yang berkaki 4, tetapi di sini ma kullu ma yatubu fil ardi, setiap yang berjalan di muka bumi ini tidak ada satupun kecuali diberikan rezekinya oleh Allah Ta'ala. Jadi ini lafaz yang mengandung makna umum, tidak ada taksis sama sekali, semuanya, apakah manusia, binatang, binatang pun sampai yang terkecil itu sudah diberikan jaminan rezeki oleh Allah Ta'ala, tidak ada yang terkecuali.
Ada juga umum yang bermaksud khusus karena adanya qarinah. Qarinah itu adalah indikasi. Misalnya surat Al-Imran ayat 97, Allah berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan bagi Allah wajib atas manusia untuk melaksanakan haji ke Baitullah bagi orang yang mampu untuk pergi ke sana, yang mampu untuk menempuh jalan ke sana. Kalau kita baca secara sekilas ayat ini seolah-olah bahwa haji itu diwajibkan kepada seluruh manusia, kan? Apakah yang muslim ataukah yang kafir, seolah-olah kan begitu, karena ada kata-kata alan nasi, bagi atau atas manusia untuk melaksanakan haji, kan seperti itu. Tetapi yang dimaksudkan umum di dalam ayat ini adalah amun yuradu bihil khusus, yaitu lafaz umum yang bertujuan untuk sesuatu yang khusus. Yaitu siapa? Adalah khusus untuk para mukallaf saja, bukan orang manusia pun, bukan muslim dan kafir, bukan, tetapi juga dalam hal ini muslim pun adalah yang memiliki kemampuan. Qarinahnya adalah man istata'a ilaihi sabila. Jadi qarinah itu indikasinya adalah barang siapa yang mampu untuk menempuh jalannya. Istita'ah. Istita'ah di sini para ulama memiliki pendapat yang bermacam-macam, di antaranya azad warahilah, yaitu bekal dan perjalanan ke sana. Itu kalau kita WNH itu ya. Kalau sekarang musim pandemi berarti sudah nggak terpenuhi lagi istitoahnya karena tidak aman. Nah, seperti itu. Yang ketiga, ada yang sifatnya umum, yang bersifat khusus. Jadi lafaz umum yang tidak didampingi oleh indikasi yang meniadakan kemungkinan kekhususannya. Contohnya surat Al-Baqarah 228, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru'. Dan perempuan-perempuan yang tertalak itu menunggu masa iddahnya itu pada 3 kali masa quru'. Nanti ada diskusi di antara ulama yang dimaksud quru' itu apa. Nah, jadi mutallaqah di sini walaupun itu seolah-olah dia mengandung makna umum, tapi dia bersifat khusus. Nanti ada taksisnya. Yang dimaksud mutallaqah itu siapa? Bukan perempuan-perempuan yang ditalak secara umum, tetapi ada kriteria, yaitu yang ditalak dalam arti talak hidup ya. Kalau talak meninggal itu beda lagi, yaitu 4 bulan 10 hari. Kalau talaknya dia pada saat kondisi hamil, maka sampai dia melahirkan. Jadi mutallaqah di sini walaupun mengandung makna umum, tapi sifatnya khusus. Nah, seperti itu ya. Baik, kemudian lafaz umum ini ya, ini dia punya segala macam kaidah. Jadi banyak kaidah yang terkait dengan lafaz umum yang menunjukkan kepada kita kaidah usul ini. Qawaid yang sifatnya umum itu sampai bahkan diantaranya 22 kaidah, sekian banyak. Yang umum ataupun yang penting yang perlu saya sampaikan di sini adalah satu kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran yang kita ambil dari segala teks itu adalah berdasarkan keumuman lafadznya, bukan berdasarkan kekhususan sebabnya. Nah, misalnya begini, ada hadis, ada satu saat seorang sahabat yang bekerja di lautan, dia nelayan lah. Dia membawa perbekalan air yang terbatas, air yang sangat pas-pasan untuk minum ya, dan juga untuk bersuci. Satu saat dia butuh untuk minum. Kalau dia pakai bersuci nanti nggak bisa minum dari air laut kan, maka dalam hal ini dia bingung. Akhirnya dia wudu dari air laut. Ketika beliau sudah mendarat dan ketemu dengan Rasulullah SAW, bertanya, apakah hukumnya seperti ini wahai Rasulullah? Maka beliau memberikan sebuah jawaban, al-bahru wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Yang namanya laut itu adalah airnya itu bisa dipakai untuk bersuci dan bangkainya itu halal. Ini hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Hibban.
Jadi hadis ini menunjukkan tentang kondisi tertentu yang darurat. Tetapi karena makna dari ataupun lafaz daripada hadis ini sifatnya umum, al-bahru huwa tahuru ma'uhu al-hilu maitatu, inilah yang diambil. Keumuman lafaz itu yang diambil, bukan kekhususan sebabnya. Walaupun sebabnya adalah karena kedaruratan dari si sahabat itu, tapi lafaznya mengandung umum, maka umumnya ini yang bisa kita ambil, yang bisa kita simpulkan. Contoh lain tentang masalah kasus zihar ya, di sabab nuzul surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Jadi ada seorang sahabiyat yang cerdas. Dia bernama Khawlah bintu Tha'labah. Dia perempuan yang cerdas. Punya seorang suami yang temperamen, namanya Aus bin Somit, saudaranya dari Ubadah bin Somit. Suatu saat Aus bin Somit ini emosi dan mengatakan kalimat kepada istrinya, anti minni kadhri ummi, menurutku kamu itu seperti punggung ibuku. Itu kalimat yang tidak tahu dia dari mana, niru siapa ya, dia nggak pernah mendapatkan kalimat seperti itu, ternyata dia katakan. Maka pada saat mengatakan kalimat itu dengan emosi, kemudian dia keluar rumah. Tidak berapa lama kemudian si Aus bin Somit ini masuk rumah dan ingin dilayani oleh istrinya Khawlah bintu Tha'labah itu. Karena Khawlah ini merasa, ini suamiku sudah mengatakan kalimat yang sekarang kita sebut zihar itu ya. Zihar itu dari kata-kata punggung. Artinya dia sudah mengharamkan aku, seolah-olah aku seperti ibunya, dia nggak akan menggauliku. Tapi sekarang kok minta dilayani, maka dia nggak mau melayani suaminya ini. Dia katakan, aku tidak mau melayanimu sampai aku bertanya hukum ini kepada Rasulullah SAW. Maka datanglah Khawlah kepada Rasulullah untuk mengadu ya. Ya Rasulullah, suamiku mengatakan begini dan begini, hukumnya bagaimana? Rasulullah SAW saat itu belum menerima wahyu ya, mengatakan, aku belum pernah mendapatkan situasi ataupun perkara seperti ini, tapi menurutku itu haram bagimu ya, artinya kamu tidak boleh melayani si suami itu. Kemudian si Khawlah ini menangis karena jawabannya tidak sesuai dengan aspirasinya. Dia berdoa lagi kepada Allah dan datang lagi kepada Rasul, jawabannya juga sama. Terus dia berdoa lagi sampai Allah Ta'ala menjawab dari langit dengan turunnya surat Al-Mujadalah itu, yang pada intinya pada bahasanya masih ada peluang bagi si suami itu untuk kembali kepada istrinya, tapi syaratnya dengan mengeluarkan kafarat. Maka turunlah surat Al-Mujadilah 1-4 itu, bahwasanya kafarat bagi seorang suami yang menarik sumpah, biarkan sumpah ya, dia bertobat dari sumpahnya itu kan tidak boleh. Bersumpah tidak menggauli istri itu sesuatu yang haram, maka dia harus menarik kembali sumpahnya. Maka kafaratnya harus memerdekakan budak. Kalau tidak mampu maka puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu maka memberi makan 60 fakir miskin. Maka dijawablah seperti itu kepada Khawlah. Kata Khawlah, wahai Rasulullah, suamiku ini orang miskin, tidak punya uang, dia nggak punya budak dan nggak punya uang untuk membeli budak untuk dimerdekakan. Dia nggak mampu untuk melakukan opsi pertama itu. Kata Rasulullah, kalau begitu suamimu harus puasa 2 bulan berturut-turut. Kata Khawlah, dia nggak akan mampu, dia sudah tua. Maka jawaban Rasulullah, kalau nggak mampu memberi makan 60 fakir miskin. Kata Khawlah, ya Rasulullah, suamiku itu orang yang miskin, orang yang fakir, tidak ada yang melebihi kefakirannya, Masya Allah ya. Akhirnya Rasulullah punya opsi terakhir, kalau begitu kita bagi 2 ya, aku menanggung 30 orang miskin, kamu tanggung 30, ngasih makan kepada mereka. Baru Khawlah mau dengan opsi yang terakhir itu, Masya Allah ya. Ini sudah nggak punya daya tapi bikin ulah ya. Tapi inilah ya, sebagai pelajaran bagi kita, bahwasanya fenomena itu sifatnya khusus, tapi lafadznya bersifat umum, berlaku sampai sekarang ini. Kalau ada yang suami yang melakukan semacam kalimat-kalimat sumpah seperti itu, maka hukumnya sama dengan hukum dia seperti ini ya.
Jadi itulah contoh di antara kaidah dalam bab umum tadi ada 22 ya. Di sini kita sebutkan satu saja. Kemudian yang berikutnya lafal yang bermakna khusus atau al-khos. Ini juga bermacam-macam ya. Jadi yang sifatnya khusus ini adalah bermakna khusus, tidak mencakup seluruh anggota di dalamnya, tapi yang bersifat khusus. Maka dalam hal ini adalah dia mentaksis daripada yang umum. Nah, mukhassis atau lafaz yang mentaksis itu ada dua macam. Ada yang sifatnya mukhassis al-muttasil, yaitu lafaz yang mengkhususkan yang sifatnya itu bersambung. Itu ada 12 macam. 12 macam bentuknya. Konteks kalimat itu ada 12 macam kurang lebihnya. Ada yang sifatnya munfasil yang terpisah. Ada 9 macam. Kalau yang bersambung itu misalnya begini, wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya seluruh manusia itu dalam keadaan rugi. Itu kan sifatnya umum ya. Kemudian ditaksis dengan cara yang bersambung, karena dalam satu surat kan illal ladzina amanu wa amilus sholihat sampai akhir itu. Jadi kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi kata-kata illa itu mengkhususkan orang-orang ini saja yang tidak termasuk mendapatkan kerugian itu. Nah, itu contoh taksis yang bersambung. Kalau taksis yang terpisah itu adalah banyak sekali jumlahnya, 9 tadi, diantaranya adalah mentaksis Al-Quran dengan Al-Hadith. Misalnya ayat tentang masalah warisan, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Allah memberikan wasiat kepada kalian bagi anak laki-laki itu 2 kali lipat dibandingkan dengan anak perempuan. Surat Al-Nisa ayat 11 itu ya. Jadi apakah ini anak muslim ataukah anak kafir, itu disamakan dalam ayat ini. Tapi akhirnya dikhususkan oleh hadis la yarithul muslimul kafir. Seorang muslim tidak boleh mewarisi kepada orang kafir, walal kafirul muslim, dan begitu pula sebaliknya. Seorang yang kafir tidak bisa mewarisi kepada dari orang muslim, itu hadis dari Bukhari. Jadi kalau perbedaan agama ini tidak bisa memberikan warisan. Anak yang kafir tidak bisa mendapatkan dari bapak yang muslim, dan begitu pula sebaliknya. Itu bisa memutus mata rantai warisan. Ya, skema warisan maksudnya ya. Kalau skema hibah masih beda lagi persoalannya ya. Nah, kemudian lafaz yang sifatnya khusus ini ada bermacam-macam. Di antaranya adalah yang bermakna bebas atau al-mutlaq. Al-mutlaq itu definisinya madalla alal mahiyati bila qaitin min quyutiha. Sesuatu yang menunjukkan definisi sesuatu lafaz dengan tanpa ada batasan, yaitu bermakna bebas tadi ya. Misalnya tadi sudah kita sebutkan kafarat, tebusan untuk orang yang dihar. Itu adalah membebaskan raqabah, yaitu membebaskan budak. Walladzina yudhahiruna min nisa'ihim, orang-orang yang mendihar istri-istrinya, tsumma ya'uduna lima qalu, kemudian mereka kembali dari perkataannya, kafarahnya fatahriru raqabah min qabli ayatamasa. Maka kafaratnya harus membebaskan budak sebelum dia menyentuh istrinya. Coba kita perhatikan di sini di surat Al-Mujadilah ayat 3, fatahriru raqabatin, maka dia harus membebaskan budak. Kata-kata raqabah itu sifatnya mutlak, tidak ada batasan apakah budak muslim ataukah budak kafir, boleh. Nah, beda nanti dengan yang muqayyad. Muqayyad itu lawan daripada mutlak, yaitu sesuatu yang menunjukkan batasan lafadznya dengan khusus atau dengan ada batasan. Seperti kafara untuk pembunuhan yang tidak disengaja. Surat An-Nisa ayat 92, wa man qatala mu'minan khata'a fatahriru raqabatin mu'minah wa diyatin musallamatin ila alihi illa yasaddaqu. Dan barang siapa yang membunuh kepada seorang mukmin dengan tanpa sengaja, maka cara untuk kafaratnya sebagai bentuk taubatnya adalah dengan tahriru raqabatin mukminah, membebaskan seorang budak yang
muslim atau yang mukmin. Wa diyati musallamah, serta diyat tebusan yang diserahkan kepada keluarganya, yaitu sejumlah 100 unta itu, diyat pembunuhan tanpa sengaja ya. Ini berlaku di negara-negara yang menerapkan hukum Islam. Di Saudi misalnya, nyetir mobil dengan kecepatan yang tinggi, ternyata nabrak orang, nah misalnya. Nah ini pembunuh tanpa sengaja. Maka kafaratnya di sini ya harus membebaskan budak yang muslim. Kalau tidak ada, sekarang tidak ada ya, maka di sini adalah dengan membayar diyat diberikan kepada keluarganya, illa yasadaqu, kecuali mereka ikhlas ya, tidak menuntut seperti itu. Jadi coba kita perhatikan di sini ada raqabah mukminah sebagai takyid atau untuk membatasi daripada kemutlakan. Kalau kafarah dizihar tadi budak siapapun boleh, tapi kalau kafarat untuk pembunuhan tanpa sengaja itu harus muslim yang dibebaskan. Nah, kemudian yang ketiga, lafadz khusus itu adalah lafadz yang bermakna perintah atau al-amru. Jadi lafadz yang mengandung makna perintah. Dalam masalah perintah ini kaidahnya banyak, ada 12 kaidah dalam hal perintah ini ya. Di antaranya adalah kaidah al-amru bisyai' amrun biwasailihi. Memerintahkan sesuatu berarti konsekuensinya adalah mengandung perintah kepada sarana-sarananya. Ini lafadz atau kaidah yang ada pada lafadz al-amru atau pada kaidah al-amru. Dalam redaksi yang lain bisa dikatakan lil wasail hukmul maqasid. Sarana-sarana itu memiliki hukum tujuannya. Kalau tujuannya wajib, sarananya juga wajib. Kita tidak bisa sholat kecuali dengan membeli baju seharga 50.000 misalnya. Maka hukum membeli baju ini menjadi wajib. Kita mau, mohon maaf, misalnya contohnya ke pesta, yang pestanya itu tujuannya untuk yang mungkar ya, tidak punya baju kecuali dengan membeli dengan 500.000 misalnya ya, supaya tampil dengan mentereng, yang tujuannya adalah untuk riya, tujuannya untuk supaya dilihat, dan tujuannya menghadiri yang mungkar tadi, maka uang 500.000 sebagai sarana untuk kemungkaran itu hukumnya haram. Nah seperti itu ya, segala sarana itu mengikuti hukum tujuannya. Termasuk kaidah yang populer, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ini populer sekali ya, sesuatu yang tidak sempurna sebuah kewajiban kecuali dengan sesuatu itu maka hukumnya menjadi wajib. Nah ini kaidah usul di dalam masalah perintah ini, yang mana Ibnu Taimiyah memberikan sebuah statement ya, kesimpulan kepada kita bahwa fahmal Quran wa sunnah wajib, memahami Al-Quran dan hadis itu hukumnya wajib. Wala yufhamani illa fi fahmil lughatil arabiyyah, dan keduanya tidak bisa kita fahami dengan baik. Al-Quran tidak bisa kita fahami, hadis tidak bisa kita fahami dengan baik illa fi fahmil lughatil arabiyyah, kecuali dengan pemahaman terhadap bahasa Arab. Maka memahami bahasa Arab, mempelajarinya juga sebuah kewajiban. Wa ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Itulah contoh kaidah dalam masalah perintah. Lafaz yang bermakna larangan an-nahyu ini juga sighotnya ataupun konteksnya itu banyak, diantaranya ada 10 sighot. Kemudian makna-makna yang terkandung itu juga banyak, ada 11 makna yang terkandung. Kaidah-kaidahnya ada 4, diantaranya an-nahyu anisyai'i amrun bididdihi. Mencegah terhadap sesuatu berarti mengandung konsekuensi perintah kepada kebalikannya. Misalnya an-nahyu anisawmi fil aidaini, ada larangan untuk berpuasa pada 2 Idul Fitri dan Idul Adha. Maksudnya begitu, kita nggak boleh puasa, berarti kita harus berbuka. Larangan berpuasa berarti perintah untuk berbuka, begitu ya. Nah itulah kaidah-kaidah yang ada di antara makna-makna lafadz khusus ini. Yang ketiga adalah lafadz yang bermakna ganda atau multi makna yang disebut al-mushtarak.
Seperti lafaz al-qur yang tadi sudah kita ceritakan, al-qur tadi perempuan-perempuan yang ditalak oleh suaminya itu maka masa iddahnya 3 kali masa qur. Apakah qur'u ini maknanya suci ataukah haid? Itu maknanya mustarak, makna ganda. Al-mulamasah, aulamastumun nisa. Mulamasa ini menyentuh dengan tangan biasa ataukah bermakna jima? Itu maknanya ganda. Beberapa tahun yang lalu kita sempat dihebohkan di Indonesia dengan surat Al-Maidah 51. Di situ juga ada lafaz mustarak, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali. Sebagian mereka adalah wali untuk sebagian yang lainnya. Apa makna aulia? Jamak daripada wali itu mustarak. Di terjemahan di Al-Quran, ya, Mushaf terbitan Kementerian Agama itu mengandung arti teman setia. Tapi makna yang dipakai oleh orang umum adalah maksudnya yang mendelik-delik untuk si fulan itu ya adalah pemimpin. Nah, jadi ada makna wali itu bisa bermakna teman setia, bisa bermakna pemimpin. Nah, maka di sini menggunakan pendekatan kaidah usul yang lain. Kalau menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia saja tidak boleh, apalagi menjadikan mereka sebagai pemimpin. Jadi membuat atau memakai kaidah mafhum muwafaqah itu. Begitu ya. Kemudian lafaz yang dirubah makna asalnya atau al-muawwal yang bisa ditakwilkan. Beberapa waktu yang lalu kita juga sempat dihebohkan dengan misalnya ada sebuah ya komentar-komentar lah ya dari ikhwan kita, para ustadz-ustadz kita ya, yang sempat menjadikan rame lah ya. Jadi misalnya mereka dalam mensikapi hadits Nabi SAW tentang suatu saat ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aina abi fil akhirah, wahai Rasulullah, nanti di akhirat ayahku itu di mana? Apakah di neraka ataukah di surga? Itu kurang lebih lah ya, sababul wurudnya begitu. Maka beliau memberikan jawaban, inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka. Ini hadisnya sahih riwayat Muslim. Nah, sempat menghebohkan ya, ketika hadis ini dimaknai dengan cara-cara tekstual, bahwasanya ayahanda Rasulullah SAW, ibunda beliau itu di neraka karena tidak mengikuti risalahnya Nabi Ibrahim, begitu ya. Nah, intinya begitulah ya. Maka banyak penolakan dari umat Islam ya. Dan jawaban-jawaban yang ini menurut saya lebih dekat kepada lafaz yang muawwal ini yang bisa ditakwilkan. Bahwasanya inna abi, kata-kata abi itu bisa ditakwilkan inna ammi, sesungguhnya pamanku Abu Thalib itu. Jadi karena dalam penggunaan di Arab, kata-kata memanggil paman itu juga bisa dipanggil abi. Rasulullah SAW pada saat terdesak di perang Hunain ya, beliau naik bighal, naik semacam keledai itu, kemudian mengatakan bahasanya ana ibnu Abdul Muttalib, aku adalah anak daripada Abdul Muttalib, menunjukkan tentang posisi kakeknya. Nah, jadi beliau kan cucunya tapi mengatakan ibnu. Berarti maksudnya apa? Ibnu bermakna di sini adalah cucu. Nah, seperti itulah takwil-takwilnya ya. Beliau dalam hadis ini bisa ditakwilkan abi di sini bukan abi dalam arti biologis secara langsung, tapi bisa bermakna pamannya, yaitu Abu Thalib. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwasanya ayah dan ibunda itu pada masa fatrah, masa kekosongan risalah. Nah, masa kekosongan risalah itu adalah ghairu mukallaf wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak mengadab satu kaum sampai mengirimkan seorang rasul kepada mereka.
Jadi bulughur risalah itu syarat daripada taklif. Ini memang ada perbedaan di antara ulama, tapi yang rojih seperti itu. Sampainya risalah itu adalah merupakan syarat taklif. Sehingga kalau sekarang misalnya di ujung pelosok Papua misalnya belum ada seorang yang belum mendapatkan informasi tentang Islam misalnya, maka dia ghairu mukallaf. Bagaimana hukumnya orang ini nanti di akhirat? Ada beberapa pendapat di antara ulama, tapi di antaranya mengatakan mereka nanti akan mendapatkan ujian susulan ya, semacam itu ya, remedi ya. Jadi mereka akan diuji oleh Allah Ta'ala apakah menerima risalah Islam ataukah menolak. Nah, itu di luar kekuasaan kita ya. Jadi di sini ayah ibunya itu ghairu mukallaf karena masa fatrah. Adapun kenapa dia nggak ikut agamanya Ibrahim yang disebut Hanafiyah, agama Hanafiyah itu karena agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim kemudian diteruskan sampai Nabi Musa, Nabi Isa, ini kan berlaku untuk kaum tertentu kan. Jadi agama yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu itu terlokalisir di kaumnya. Yang berlaku untuk totalitas secara umum mendunia itu kan agama Islam saja. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam inilah yang berlaku secara mendunia. Adapun risalah yang dibawa Nabi Isa maka hanya berlaku untuk Nabi Isa dan kaumnya saja. Sedangkan masa yang jauh atau setelah diangkatnya Nabi Isa ke langit dan diutusnya Rasul itu masanya sangat jauh, 600 tahun kurang lebih, sehingga sangat jauh. Nah inilah sehingga ini menjadi penguat ya untuk mentakwilkan tadi yang saya kira itu makna lebih dekat lah terhadap masalah perbedaan pendapat gitu ya yang ada di internal Islam. Allah a'lam bishawab, saya kira itu. Kemudian dari pendekatan yang lain ya, ada lafadz yang mengandung makna, bacanya dari kanan, lafadz yang bermakna hakiki atau al-haqiqah. Lafadz yang mengandung makna hakiki adalah al-lafzul musta'mal fi ma wudi'a lahu. Lafadz yang maknanya sesuai dengan yang dimaksudkan, yang diletakkan itu untuk seperti apa. Ada lafadz haqiqah. Hakikatnya ada 3 macam. Ada hakikat lughawiyah, hakikat dalam pendekatan bahasa. Ada al-haqiqah al-urfiyah, hakikat dalam pendekatan tradisi. Ada al-haqiqah asy-syar'iyyah, hakikat dari sisi pendekatan syariat. Ya, contohnya hakikat dari sisi pendekatan bahasa dalam hal dabbah. Tadi sudah kita sebutkan surat Hud ayat yang ke-6. Dabbah itu secara hakikat lughawiyat adalah sesuatu yang mayatubu fil ardi, kullu mayatubu fil ardi, segala yang berjalan di muka bumi ini, sehingga mencakup manusia dan semuanya termasuk binatang dan sebagainya. Tapi secara uruf dabbah itu maknanya binatang yang berkaki 4. Nah itu urufnya. Secara hakikat uruf dan lughat secara itu beda. Kemudian dalam hal contoh hakikat secara syar'i adalah sholat. Sholat itu secara bahasa artinya adalah doa, tapi secara syar'i adalah merupakan af'al wa aqwal makhsusah. Ibtidaat bi takbir wa ikhtitamat bi salam ya. Jadi diawali dengan takbir dan diawali dengan salam, diakhiri dengan salam, itu adalah sholat. Jadi beda antara pendekatan hakikat bahasa dan hakikat syar'i itu. Seperti singa ya. Singa itu adalah binatang yang buas, itu hakikat secara ya uruf ya, tradisi seperti itu. Adapun lafadz yang bermakna qiyasan majazi, dia adalah singa podium misalnya, singa mimbar. Berarti singa di sini adalah lafadz yang mengandung majaz, bukan makna yang sebenarnya. Seperti satu saat misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan ya, kalau nggak salah dalam hadis itu, nanti yang pertama kali mengikuti ataupun orang yang wafatnya setelah aku adalah yang paling panjang tangannya. Nah itu kemudian istri-istri beliau sama-sama mengukur tangannya, padahal yang dimaksud adalah panjang tangan adalah, kalau dalam bahasa Arab itu berarti sodakonya banyak. Beda dengan kita, kalau panjang tangan berarti suka mencuri ya, tapi kalau panjang tangan di sana suka sodako.
Nah, Allah alam bisawab ini tentang lafadz yang bermakna kiasan atau majas. Beda dengan kinayah. Kalau kinayah itu seperti tauriyah. Kemudian lafadz yang jelas maksudnya atau as-sharih. Lafadz yang jelas maksudnya. Kalau kinayah tadi, kalau kiasan ya majas tadi contohnya di surat Mukmin ayat 13. Wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa, dan Allah menurunkan untuk kalian dari langit itu rizki. Rizki di sini turun dari langit. Nah, bukan maksudnya uang kemudian turun dari langit, bukan, tapi yang turun adalah hujannya. Yang dengan hujan itulah bisa menumbuhkan rizki untuk manusia, begitu ya. Jadi ada prosesnya. Sedangkan lafadz yang sharih, lafadz yang jelas maksudnya, itu adalah lafadz yang nampak maksudnya secara sempurna, jadi seperti hakikatnya, yang mana maksud yang diambil dari kata-kata yang sharih ini tidak ada maksud yang lainnya. Misalnya begini ya, ada seorang suami mengatakan kepada istrinya dalam bahasa Arab, anti tolik, kamu tertalak, misalnya begitu ya. Kata-kata tolik dalam perspektif fikih itu nggak ada makna lain, bukan bermakna lepas dalam arti meninggalkan rumah atau apa, bukan, tapi tolik itu tertalak. Itu kalau dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa kita ya mungkin kamu tertalak, kamu tak cerai misalnya ya. Itu hukumnya sharih hakikatan, secara hakikat adalah sharih jelas. Hukum daripada sesuatu yang sharih ini melekat padanya min ghairi nazar ila iradatil mutakallim, tanpa melihat kepada maksud orang yang mengatakan. Misalnya dia mengatakan, loh saya cuma main-main kok, saya mengatakan kamu kepada istri saya tadi kamu tertalak, itu hanya main-main, maka tidak peduli dalam fikih, tetap dihukumi tertalak. Kalaupun dia emosi itu juga sama, tetap ya, kalau dia tidak punya tujuan, tapi kalau dia maksudnya kata-katanya sharih, maka itu menjadi jatuh hukumnya. Kalau dalam bab ini adalah talak tadi. Nah, sedangkan lafadz yang tersembunyi maksudnya adalah kinayah. Jadi dia mengatakan sesuatu yang berbeda dengan yang diinginkan. Misalnya kalau soal tadi hubungan suami istri, kamu pergilah ke orang tuamu, pergi ke rumah sana, ke rumah orang tuamu sana. Nah, hukumnya bagaimana? Inilah kembali kepada kaidah al-umur bi maqasidiyah tadi. Maqasidul lafzi ala niyatil lafzi tadi yang sudah kita bahas di depan. Hukumnya adalah kembali kepada niat orang yang melafalkannya. Kembali ke rumah itu tujuannya silaturahim, untuk mudik atau apa, ataukah kembali ke orang tuanya, dia punya tujuan untuk menceraikan istrinya. Itu dikembalikan maksudnya kepada orang yang mengatakannya. Nah, seperti itulah ya. Dalam hal ini ada sebuah contoh dari Dr. Yusuf Qaradawi. Dalam sebuah hadis beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam sebuah doa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratul masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan wafatkanlah aku dalam keadaan miskin ya, dan kumpulkanlah aku dengan orang-orang miskin. Nah, beliau memberikan sebuah penjelasan yang panjang lebar bahwasanya kata-kata miskinan di sini bukan yang dimaksud miskinan dalam arti sharih yang jelas maksudnya ya. Tapi kata-kata miskinan di sini adalah masuk majazi, masuk pada kiasan. Yang makna yang tepat itu adalah mutawadhi, orang yang tawadhu. Hidupkanlah aku dalam keadaan tawadhu, matikanlah aku dalam keadaan tawadhu, dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang tawadhu. Kenapa? Karena ada korinah-korinah lain, indikasi-indikasi lain, yang mana bahwasanya kita sebagai umat Islam ini disuruh untuk berlindung kepada Allah daripada kemiskinan. Jadi antara doa maksurat kita kan pada waktu pagi dan petang itu kan Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri. Nah, itu kan kita berlindung dari kefakiran, kekafiran dan kefakiran. Nah, itu diantara korinah-korinahnya. Allahu a'lam bishawab. Ini masih ada beberapa pembahasan lagi ya tentang dilalatul lafzi atau penunjukan daripada lafaz. 21:10 ya. Jadi penunjukan lafaz
Ada dilalah mandum, yaitu yang tersurat. Ada dilalatu ghairil mandum, yang tersirat. Mandum di sini sama dengan mantuk. Dinamakan pula mantuk dan sorih tadi ya. Yang tersurat, jadi makna yang tersurat, yang eksplisit, yang nampak, itu bisa kita pahami. Sedangkan ghairul mandum adalah mafhum, yang tersirat, makna yang sifatnya kontekstual. Jadi kalau makna yang sifatnya tersirat ini ada maknanya yang dikehendaki maksudil makna, ada makna yang tidak dikehendaki atau ghairu maqasidil makna. Dulu cerita ini sering kita dapatkan ya ketika Nabi mengutus kepada para sahabat ya untuk berangkat melakukan ekspedisi ke Bani Quraidah. Nabi mengutus kepada mereka dan memberikan pesan, la yusalliyanna ahdukum al-asra illa fi Bani Quraidah. Jangan sekali-kali kalian sholat asar kecuali sudah sampai di Bani Quraidah. Nah, jadi mereka mendengar A1 informasinya ya langsung dari sumbernya Rasulullah. Tapi ternyata mereka ada perbedaan pendapat di tengah jalan. Kenapa? Karena mereka waktu asar sudah mau habis, mereka belum sampai di tujuan. Maka ada kelompok yang tekstual, kelompok yang tekstual, yang kontekstual ya. Kelompok tekstual mengatakan kita belum sampai ke Bani Quraidah, maka ya kita nanti sholat asar di sana walaupun sudah masuk maghrib, kita nggak peduli, yang penting kita pesan Nabi kita sholatnya di sana. Itu kelompok yang ini ya, yang tekstual ini. Nah, sedangkan kelompok tekstual mengatakan bukan begitu ya. Tujuan Nabi mengatakan begitu supaya kita mempercepat langkah sehingga sebelum waktu asar habis kita sudah sampai di sana, sholat asarnya di sana. Nah, karena sekarang sudah masuk, hampir mau masuk waktu maghrib, maka sholat di perjalanan inilah yang lebih tepat. Nah, itulah kita bisa memberikan sebuah kesimpulan atau pelajaran bahwa para sahabat saja yang mendengarkan informasi hadis langsung dari Nabi itu sampai salah paham ya. Ada dua kelompok tadi yang beda pendapat, apalagi kita sekarang ini yang jauh dengan masa risalah, maka ada kesalahpahaman, perbedaan pemahaman dalam mensikapi nas teks itu sesuatu yang sangat wajar ya. Maka nggak boleh kontok-kontokan untuk mengklaim paling benar, itu nggak boleh. Nah, inilah pentingnya kita memahami di sini ada dilalatul mafhum, ada dilalatul isyarah, ada dilalatul iqtida. Nah, mafhum ini terbagi, ada yang sudah terkenal mafhum muwafaqah, mafhum mukhalafah. Yang sangat terkenal, yang sangat mudah kita pahami ketika Allah mengatakan wala taqul lahuma uf, jangan mengatakan kepada ibu bapakmu ah. Maka mafhum muwafaqahnya adalah tidak boleh memukul. Kalau mengatakan ah saja nggak boleh, apalagi memukul, itu maknanya yang benar ya. Nah, itulah mafhum muwafaqah yang harus kita fahami seperti itu. Sama dengan rakaatul fajri khairun minat dunya wa ma fiha, 2 rakaat sunnah qobliyah fajar itu lebih baik dari dunia dengan segala isinya. Itu juga sama mafhum muwafaqah ya. Kalau sholat sunnahnya saja lebih utama, maksudnya lebih baik daripada dunia dengan segala isinya, apalagi sholat subuhnya. Jangan dibalik ya. Sehingga sholat sunnah saja nggak perlu sholat subuhnya ya, jangan begitu. Nah, itulah ya, jadi harus kita mempelajari, mendudukkan dengan sebaik-baiknya. Sedangkan mafhum mukhalafah tadi sudah kita sebutkan ya, tentang masalah larangan terhadap sesuatu berarti perintah kepada kebalikannya. Jadi mafhum mukhalafah, jadi pemahaman yang berbalik, itulah ya. Jadi pemahaman yang berbalik itu lawan daripada mafhum yang sifatnya muwafaqah. Baik, ini ada beberapa macam, tapi sekedar kita singkat ya karena waktunya yang terbatas. Bahwasanya dilalatul lafadz, penunjukan pemahaman daripada lafadz itu ada yang bermakna petunjuk yang diperoleh dari makna tersurat. Tadi sudah kita sebutkan dilalatul ibarah. Ada petunjuk yang diperoleh dari makna tersirat, yaitu dilalatul isyarah. Ada petunjuk yang diperoleh bukan dari makna lafal tersurat atau tersirat, atau dilalatul dilalah, dilalatul nasah, yang dinamakan pula mafhum muwafaqah. Tadi sudah kita sebutkan. Kemudian petunjuk yang diperoleh dari makna yang tidak disebutkan atau dilalatul iqtida. Ini penjelasan dari yang sudah ada di sana tadi ya.
Nah, ada juga di sini ada lafadz yang pembagiannya wadihud dilalah, yang jelas penunjukannya. Kebalikannya ada lafadz yang ghairu wadihud dilalah, yang tidak jelas penunjukannya. Lafadz yang memiliki kejelasan penunjukannya ini ada yang sifatnya al-dhahir, yaitu yang sifatnya yang jelas. Contohnya wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu lawannya adalah al-khafi, lafadz yang samar maknanya karena faktor eksternal. Jadi ini sejajar ya. Jadi dhahir lawannya khafi. Sedangkan lafadz yang lebih jelas maknanya daripada dhahir adalah an-nas, yang tekstual, makna yang tersurat, itu lawannya adalah muskil, yaitu yang mengandung muskilah, yang masih samar maknanya karena faktor internal. Tadi sudah kita sebutkan, muskil tidak ada lafadz quru'. Lafadz quru' itu muskil, dia lafadznya mengandung makna mustarok tadi. Ada sebagian mengatakan menurut mazhab Malikiyah dan Hanafiyah dan Hanabila bahwasanya lafadz quru' itu bermakna haid. Mereka punya dalil, ada hadis yang mengatakan iddatul amati haidotani, iddahnya seorang budak perempuan itu 2 kali masa haid. Jadi menyamakan iddahnya orang perempuan yang bebas sama dengan budak itu, jadi 2 kali masa haid. Sedangkan menurut mazhab Maliki dan Syafi'i mengatakan yang disebut quru' itu adalah suci. Nah, dengan indikasi memuannafkan jumlah salatata. Tadi sudah kita sebutkan ya, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salatata quru'. Jadi ada taknis di situ, berarti yang lebih tepat salasata adharin. Itu adhar itu karena adat ma'dud itu dalam teori bahasa Arab ya, nahwu. Kalau adatnya yang dihitung itu laki-laki, maka adatnya adalah perempuan. Jadi ada bersilang begitu ya. Kalau seandainya yang dimaksud adalah haid, maka Allah mengatakan salasa haidotin. Nah, itu pendekatannya dari sisi bahasa ya. Jadi intinya ada perbedaan pendapat di antara ulama tentang masalah quru' tadi. Kemudian mufassar, lafadz yang lebih jelas maknanya daripada nas. Lafadz yang mufassar, yang ditafsirkan, yang diterangkan, itu lawannya adalah mujmal, lafadz yang tidak difahami maksudnya bila tanpa indikasi. Mujmal itu lafadz yang global. Contohnya adalah al-maula atau al-mawali. Al-maula itu ada yang bermakna hamba, ada bermakna tuan. Ini kan repot ya. Misalnya ada seseorang yang memberikan wasiat, nanti kalau saya pergi tolong uangku kasihkan si maulaku misalnya. Nah, maula ini hambanya ataukah ini majikannya? Ini kan repot, mengandung makna yang mujmal, maka perlu ada penjelasan, perlu ditafsirkan. Kemudian lafadz yang lebih jelas maknanya daripada mufassar atau al-muhkam, itu lawannya al-mutasyabih. Al-muhkam itu yang mengandung makna hukum secara jelas, mutasyabih itu yang samar-samar. Di antara yang samar itu adalah ayat-ayat tentang masalah sifat-sifat Allah, itu adalah mutasyabih. Ar-Rahmanu al-Arsy istawa, Allah bersemayam di atas arus. Istiwa itu adalah mutasyabihat, masuk dalam makna yang mutasyabihat. Baik ya, itu perlu penjelasan lebih jauh ya tentang masalah mutasyabih. Baik, ini qawaid usuliyah. Tadi sudah kita bahas qawaid usuliyah lughawiyah, sekarang qawaid usuliyah tasyri'iyah. Ada 2 macam pembahasan di sini. Yang pertama tentang maksud syariah atau maqasid syariah. Ada yang sifatnya dharuriyah, yang primer, ada hajiyat yang sekunder, ada tahsiniyah tersier. Jadi masing-masing teks dalam bahasa Arab ini harus kita cari kira-kira maqasidnya apa, tujuannya apa. Sedangkan kaidah yang kedua adalah dalam al-raddu ta'arud, menggabungkan antara teks-teks yang kelihatannya kontradiktif dengan 3 alur ini, yaitu al-jam'u wa taufiq, dengan memadukan. Yang kedua dari sisi nasakh wal mansukhnya, dari sisi apakah teks ini masih berlaku hukumnya ataukah ada revisinya.
yang ketiga tarjihnya penguatan dari sisi dalilnya. Nah, ini contoh-contohnya. Maksudnya dalam hal maqasidus syariah tadi penting untuk kita ketahui, karena ada al-ahkam, ada rabtu, ada ruhul ahkam. Jadi maksud kita dalam hal maqasidus syariah adalah rabtul ahkam bi ruhiyah, mengikatkan hukum dengan ruhnya. Setiap ayat atau hadis itu ada ruhnya, harus kita posisikan. Nah, ini contohnya atau rinciannya. Ini ada pembahasan tersendiri secara detail tentang maqasidus syariah. Ada dororiyah tadi sudah kita sebutkan, primer, hajiyat, sekunder, tahsiniyat, tersier tadi. Masing-masing ada yang berfungsi mewujudkan, ada yang memelihara. Apa yang perlu kita wujudkan, perlu kita pelihara? Ada 5 kepentingan ad-darurat al-khamsu dalam hal agama, dalam hal jiwa, dalam hal akal, harta, kehormatan atau keturunan ini. Ya, ini contohnya surat An-Nur ayat 55. Ini contohnya. Kira-kira kalau kita membaca ayat ini, kaitan dengan maqasid, tujuannya ayat ini apa? Wa'adallahu alladhina amanu minkum, Allah memberikan janji kepada orang yang beriman di antara kalian, wa amilus sholihat, dan beramal soleh, la yastakhlifannahum fil ardi, kami akan angkat mereka menjadi khalifah di bumi ini. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana kami telah angkat khalifah sebelum mereka. Nah, intinya di sini maqasid syariahnya adalah hifdzuddin, dalam rangka untuk menjaga agama kita. Nah, seperti itu ya. Nah, sebelum di sini kita tadi Radul Ta'arud ini ya, saya singgung sedikit karena ini penting ya. Ketika kita melihat ada ayat atau hadis yang kontradiktif, maka yang pertama yang kita lakukan adalah menggabungkan, menggabungkan antara mutlak ke muqayyad, antara am ke khusus misalnya ya, dalam rangka untuk membuat sebuah kesimpulan hukum. Nah, contohnya ini, mohon maaf, contohnya untuk kita semua karena sudah ini ya, maksudnya sudah paham dalam hubungan keluarga suami istri ya. Di dalam mazhab Hanafi itu ada sebuah perbincangan surat Al-Baqarah ayat 222. Yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepadamu tentang masalah haid. Qul, katakanlah Muhammad, huwa adza, perempuannya haid itu adalah adza, yaitu kotor. Fa'tazilun nisa fil mahid, maka jauhilah wanita-wanita itu, istri-istri itu pada saat haid. Wala taqrabuhunna hatta yadhurna, janganlah dekati mereka sampai mereka suci. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, ketika mereka sudah suci maka datangilah sesuai dengan perintah Allah. Ada 2 bacaan di dalam ayat ini. Yang pertama populer adalah hatta yadhurna, sampai mereka suci. Jadi haknya didomahkan, roknya disukunkan. Bacaan kedua hatta yatahharna, toknya ditasydid, haknya ditasydid. Bedanya adalah mandi. Nah, ini mengandung konsekuensi makna yang berbeda ya. Kalau bacaan hatta hurna berarti istri-istri itu boleh digauli ketika sudah terputus darahnya dan tidak harus mandi dulu. Mohon maaf ini agak menjurus sedikit ya, tapi saya katakan contohnya seperti itu. Kalau bacaannya itu hatta hurna berarti terputus darahnya, sudah berhenti, tanpa mandi dulu berarti boleh digauli. Tetapi kalau kalimat atau katanya ya toharna harus mandi dulu baru boleh digauli oleh si suaminya. Bagaimana cara memadukan antara 2 hal yang kontradiktif dalam hal qiraah ini? Maka untuk memadukannya adalah seperti ini. Yang pertama itu boleh digauli sebelum dia mandi, ketika masa haidnya itu melebihi dari masa normalnya. Kalau misalnya masa normalnya 7 hari, ternyata sampai 8 misalnya, atau 8 kok baru terputus darahnya, maka sebelum mandi boleh digauli seperti itu. Tapi kalau yang kedua ya toharna tadi, setelah mandi itu adalah masa minimal. Kalau biasanya 7 hari, sekarang kok sudah 5 hari kok sudah terputus, maka harus mandi dulu. Nah, kurang lebih seperti itulah untuk memadukan dari pendapat al-jam'u wa taufiq ini. Begitu pula dalam hal misalnya baca Al-Fatihah pada saat sholat jamaah, itu juga perlu kita memadukan antara 2 teks yang kelihatannya kontradiktif. Yang satu
mengatakan tidak sah kecuali dengan Al-Fatihah sholat seseorang. Yang satu ada hadis yang mengatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, kalau imam itu dijadikan untuk kita ikuti. Fa'idha qara'a fa'ansitu, kalau dia baca maka diamlah. Nah, bagaimana memadukan adalah kita baca kalau ada kesempatan untuk membaca, kalau nggak ada kesempatan pada saat imam membaca terus ya kita dengarkan, tidak perlu membaca. An-nasakh itu adalah dengan cara mencari waktu turunnya hadis itu. Jadi misalnya ada tentang masalah ziarah kubur, kuntu nahaituk man ziaratul kubur ala fazuruha, saya dulu pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, maka sekarang ziarahlah. Nah, berarti yang hukumnya yang baru adalah yang sekarang ini. Kalau at-tarjih adalah dengan cara mencari hadis yang paling sahih atau yang lebih mutawatir misalnya daripada yang dhaif misalnya, atau yang sahih yang biasa atau hasan liwirihi. Nah, jadi ini cara-cara untuk memadukan. Baik, sudah mau berakhir. Ini masih ada tambahan menurut ijtihad kontemporer ya, ini perlu waktu yang sangat panjang. Ada 7 ilmu ijtihad yang masing-masing ini perlu untuk kita kuasai kalau kita mau berijtihad. Ini ijtihad kontemporer ya. Ada fikih nusus. Jadi yang kita bahas tadi yang ilmu-ilmu klasik ini hanya untuk fikih nusus saja. Kemudian ditambah fikul maqasid, fikul tanzil, ini fikih terapannya, itu al-ulum an-nadhariyah, ilmu-ilmu teoritis. Kemudian ilmu-ilmu yang sifatnya aplikatif, fikul waqi', fikul tawaqu' wal ma'alat, fikih prediksi dan dampak-dampaknya. Kemudian ada ilmu alawiyat, yaitu fikih aulawiyat, yaitu fikih prioritas, dan fikih muwazanah. Ini tambahannya untuk memiliki ilmu dalam bab ijtihad. Saya kira itu. Jazakumullahu khairan katsiran ala husni istimaikum. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf